Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahun nasru li awliyaih. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyyih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ar-ra'ufi ila ummati wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'i. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah bi imtisali awamiri wa ati'ur rasul bittiba'i sunnati wa amalu 'amalas salihin wajtanibu da'bal jahilin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah, di saat khutbah dimulai, ketika tidak membaca alhamdulillah, maka khutbahnya tidak sah. Apa dibalik arti, apa dibalik hikmah, apa dibalik makna ucapan alhamdulillah? Alhamdulillah adalah segala puji bagi Allah. Yang berhak dipuji, yang berhak disanjung hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dalam diri manusia ada sedikit kemuliaan, ada sedikit kebanggaan, ada sedikit dipuji manusia, ada sedikit disanjung manusia, ada sedikit kadang-kadang dalam diri kita itu mendapatkan penghargaan-penghargaan, yang mana penghargaan-penghargaan itu adalah dari manusia karena prestasi yang kita peroleh. Maka ketika kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang ada dalam diri kita adalah sebuah kebanggaan, sebuah kesombongan, dan akhirnya menganggap orang lain remeh, menganggap orang lain rendah. Tapi kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa segala puji hanyalah untuk Allah, segala yang kita miliki hanyalah anugerah dari Allah, segala bentuk prestasi, nikmat kehidupan dunia, bahwasanya semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitupun kita ketika saat ini hadir di Masjid Al-Ikhlas ini, pasti dalam diri kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah ingat kepada Allah, maka kita laksanakan dengan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan seluruh anggota badan kita untuk datang di Masjid Al-Ikhlas ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh keikhlasan. Semoga kita semua dengan tulus ikhlas hadir ini kembali manfaatnya bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk keselamatan jiwa raga kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Semoga
dengan panjenengan sedoyo, kalian semuanya para jamaah Masjid Al-Ikhlas yang hadir, baik yang belum hadir, semoga semuanya ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin, dijadikan kita semua hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah, ada satu nasihat untuk diri kita masing-masing. Ketika diri kita sudah kembali suci, sudah kembali bersih, maka yang menjadi sebuah acuan diri kita adalah berilah semangat untuk diri ini tidak punya hati yang kotor kepada orang lain. Nasihat diri bagaimana? Dalam diri kita, ketika kita sudah bersih hati kita, jiwa dan raga kita itu sudah bersih, maka jangan pernah kita membenci orang yang sudah membuatmu terluka. Dan jangan pernah kecewa. Sesakit apa yang kamu alami jangan membuatmu menjadi jahat. Itu hanya mengotori hatimu saja. Karena ketika hati itu kotor, maka amal ibadah kita menjadi buruk. Perbuatan kita itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ada orang yang menyakiti kita, berbuat jahat kepada kita, maka salah satu tanda amal orang yang kemarin di bulan suci Ramadan memperoleh Lailatul Qadar, walaupun ada di antara kadang-kadang kita bekerja, kita berusaha, kita di luar sana ada orang yang menyakiti kita, berbuat zalim kepada kita, maka salah satu bentuk hati yang sudah bersih, yang sudah suci, jiwa raga yang hebat adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Ada salah satu, kadang-kadang bangsa kita diejek oleh bangsa lain, maka yang perlu menjadi sebuah ketahanan adalah maafkan. Doakan semoga orang yang pernah berbuat dolim, berbuat hina, berbuat mencela kepada negara kita, mudah-mudahan orang-orang itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Karena itu adalah benteng pertahanan yang terhebat yang pernah dilakukan oleh para pahlawan yang telah mendahului kita. Bagaimana pahlawan kita, bagaimana Jenderal Sudirman ketika mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah dengan senantiasa memaafkan orang yang berbuat dolim tapi tetap mempertahankan. Keutuhan negara kita ini bisa hebat, bisa berhasil karena atas dasar rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan berbangsa yang adil, makmur dan sentosa. Sehingga apa? Dengan dasar iman yang kuat dan dengan dasar zikir minta pertolongan kepada Allah, kita sebagai bangsa negara Indonesia ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Intinya apa? Atas dasar keimanan, atas dasar ketakwaan yang sudah teruji ketika para alim, para ulama melakukan mujahadah 1 bulan penuh berpuasa, berdoa, akhirnya menghasilkan negara kesatuan yang Republik Indonesia ini yang merdeka, yang bersatu, yang aman, sehingga sampai detik ini, sampai saat ini kita masih bisa hidup berdampingan, kita masih bisa menikmati kekayaan alam, kita masih bisa berbangsa dan bernegara yang aman, tentram. Ini mudah-mudahan tetap bertahan sampai kapanpun. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah dawuh, fa innat tafriq bainal ahbab min mahabis syaitan. Sesungguhnya tafriq, perpecahan, bainal ahbab, di antara orang yang saling mencintai, min mahabis syaitan, itu adalah perkara yang dicintai setan. Perkara yang dicintai setan berarti perkara itu adalah dibenci oleh Allah, dibenci oleh baginda Nabi. Perkara yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Nabi adalah perpecahan di antara orang yang saling mencintai. Mudah-mudahan kita sebagai warga negara Indonesia ini setelah bersih hati kita, bersih jiwa kita, setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, mudah-mudahan menjadi pribadi yang tangguh,
pribadi yang saling menghormati antara satu dengan yang lain, pribadi yang saling belas kasih antara satu dengan yang lain, sehingga menumbuhkan cinta kasih, sehingga menumbuhkan rahmat kepada seluruh alam kita, sehingga menumbuhkan keamanan yang hakiki, keamanan yang sejati. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Tafriq bainal mu'minin min mahabis syaiton. Perpecahan di antara orang yang beriman itu sesuatu yang dicintai setan. Makanya jangan sekali-kali kita sebagai bangsa negara mudah diadu domba dengan negara yang lain. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Hikmah bahasa Jawa. Bahasa Jawa dalam arti di sini adalah sak bagus-baguse menganggap lan nyono olo marang wong liya iku isih bagus nganggep lan nyono bagus marang wong liya. Intinya apa? Sebagus-bagus suudon, buruk sangka kepada orang lain, masih bagus husnudon, baik sangka kepada orang lain. Karena apa? Kadang-kadang orang yang kita anggap jelek, orang yang kita anggap buruk, orang yang kita anggap orang itu derajatnya hina, kadang-kadang orang itu justru malah lebih mulia dari kita, lebih hebat dari kita, padahal kelihatannya orang itu biasa-biasa saja. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita pahami dan kita perhatikan keterangan-keterangan sebut, insya Allah di dalam hati manusia itu ada penyakit yang namanya penyakit ghilun. Ghilun itu apa? Unek-unek jelek, sifat hasud. Dalam diri manusia itu ada sifat dengki, sifat ghibah. Kadang-kadang dalam diri manusia itu ada sifat yang namanya senang ngerasani, senang membicarakan orang lain. Di dalam diri manusia itu ada sifat yang namanya sifat suudon, buruk sangka kepada orang lain. Itu akan hilang dan kita akan tergolong sabda dawuh Nabi, idza saluhat saluhat jasadu kullu. Apabila di dalam hati manusia itu baik, maka seluruh tubuh ini baik, amal ibadah itu baik. Dan apabila tidak, maka dalam diri manusia itu akan terkena penyakit hati. Ketika hati itu rusak, maka seluruh amal ibadah itu rusak dan tergolong sabda Nabi, idza fasadat jasadu kullu. Apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh ini. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Dari khutbah, dari keterangan yang khatib sampaikan tadi, memberikan sebuah angan-angan. Apakah anggapan kepada diri kita? Kita ini tidak tahu apakah diri kita itu baik atau buruk. Kita hanya berusaha, kita hanya berikhtiar. Yang maha mengerti itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha mengerti segala sesuatu yang mulia hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling mulia di antara kita itu rahasia Allah. Karena pasti dalam ruangan ini ada hamba Allah yang paling mulia, yang paling amal ibadahnya diterima oleh Allah. Siapa itu? Itu rahasia Allah. Asal setiap hari sholat 5 waktu tidak pernah kita tinggalkan, dan kalau bisa berjamaah pasti amal ibadah kita diterima. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah syukran ala ma'an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa alzam.
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahadata man amana bi wa aslam wa hada man ghafara bi wa argham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma adha'a dahru adlam wa ala mahalahum yawma syafaati wa akram wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah inna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati wa ayya bil mu'minina min ibadihi fa qala azza min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atika ajmain waj'alna minhum warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa asaytahu wa nasina wa 'alimtahu wa jahilna wa la tada'lana amalan illa ballaghtana wa la su'lan illa sawwaghtana wa la khairan illa a'taitana wa la syarran illa kaffaitana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.